Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya dan seninya. Mulai dari seni tari, musik, sampai dengan lukis. Hal ini pula yang kerap kali membuat nama Indonesia harum dan dikenal di mancanegara. Dalam seni lukis misalnya, ada Avandi Kusuma, Agus Jaya, Jihan Sukmantoro, Basuki Abdullah, dan Raden Saleh. Mereka adalah pegiat seni lukis yang sudah menciptakan banyak sekali mahakarya luar biasa, serta menjadi pionir di bidang seni lukis Indonesia. Di antara nama-nama besar tersebut, masih ada beberapa nama yang mungkin asing di telinga masyarakat umum. Salah satunya adalah Mahdi Abdullah, atau yang bisa dipanggil dengan Bang Mahdi. Lahir di Banda Aceh pada tahun 1960, Bang Mahdi lulus dari Fakultas Arsitektur di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh pada tahun 1988 dan mendapatkan gelar masternya pada tahun 2012 di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Saya Mahdi Abdullah, tinggal di Jogja sama keluarga di sini, family. Melukis memang udah sejak kecil saya udah melukis. Ya, sejak mungkin yang benar-benar melukis itu 79, sejak saya pindah dari Banda Aceh ke Jogja. Saya mendaftar di ASRI waktu itu STSRI. Saya malah tes waktu itu nggak diterima. Tapi akhirnya ada waktu itu wakil rektor sama Pak Edi, malah saya disuruh masuk kuliah ya dalam program pendengar itu. Jadi kita nggak dapat ijazah memang, cuma dapat ilmu gitu. Ya saya seneng aja, nggak apa-apa. niat memang kamu mau belajar seni rupa. Dan itu berlanjut sampai 83. Saya terus belajar sendiri. Jadi ada pola belajar saya banyak merepro lukisan-lukisan master. Misalnya lukisan Rubens, Rembrandt. Karena dari sana kita bisa dapat komposisi, bisa dapat warna, bisa banyak hal yang bisa kita dapat dari garis mereka. Jadi bisa kita coba pelajari. Nah, dengan merepro yang kita dapat, kita nyerap begitu. Sampai Vermeer juga ada. Seni rupa bagi saya itu seperti bahasa ya. Saya coba membuat perupamaan ini untuk membahasakan sesuatu, jadi bahasa. Bagaimana seni rupa ini jangan dipandang hanya ke bentuk aja, hanya ke bentuk rupa. Padahal kan di sana kita bisa membahasakan ini. Nah, itu saya lakukan dengan teknik representasi dari realisme, teknik realisme.
Walaupun nanti lukisannya nggak realis gitu loh. Tapi saya menggunakan teknik realisme. Nah itu udah, karena untuk membuat bahasa itu, kalau saya pilih misal ke abstrak, kan nggak bisa saya mau nyampein apa-apa, nggak bisa. Nah, makanya saya pilih ke teknik realis. Di balik setiap lukisan Bang Mahdi, terpancar aliran realisme yang tenang, namun penuh dengan makna. Lukisan adalah media untuk ia menuangkan ide-ide dari kenangan masa lalunya di Aceh. Dipadukan dengan realitas saat ini, lukisan-lukisannya memuat simbol-simbol mendalam yang menghadirkan cerita dan makna tersendiri. Dengan setiap goresan kuasnya, Bang Mahdi membuka jendela merenung tentang arti kehidupan, cinta, dan kemanusiaan. Lukisan-lukisan Bang Mahdi mengajak kita merenung dalam kedamaian dan keindahan tersembunyi dalam rutinitas kita. Seni adalah cermin jiwa yang menghubungkan kita dengan makna kehidupan itu sendiri. Ide itu ada di mana-mana sih. Ide ada di mana-mana, jadi nggak perlu dicari gitu. Ya kalau digali ya, saya ngelihat seperti ini, penggali sumur gitu. Mereka nggak mencari gitu. Ya mereka menggali, dapat air, itu ide gitu. Nah, kalau nggak dapat, ya gali tempat lain gitu. Konsep saya kan ada yang dari memori ya. Jadi ada yang di kerak-kerak kepala kita juga, itu kan memori bisa muncul lagi gitu. Jadi ada peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman saya yang di Aceh itu, selama di Jogja itu minta dikeluarin gitu loh. Yang memori lama itu coba saya konfirmasi ke realitas sekarang. Tahun 2010 sampai 2012 itu saya mengangkat ini konflik bersenjata. Cuma yang konflik bersenjatanya cuma saya hanya mengambil balet itu peluru itu sebagai simbol. Sebagai simbol. Sedangkan kekerasan bersenjata saya nggak buat. Bahkan yang saya lakukan itu adalah efek daripada peperangan ini. Jadi kan lebih ke masyarakat. Jadi beban-beban ke masyarakat itu. Di Aceh itu kan nggak ada tradisi dalam melukis itu, nggak ada. Misalnya seni rupanya paling ada dari batu kuburan. Itu kan lebih ke ornamen, lebih ke kaligrafi, lebih ini ya. Tapi kalau kehidupan kan nggak ada. Ya tradisinya ya realitas itu. Makanya kenapa saya harus merubah ini? Ya realitas itu saya coba angkat gitu. Yang tradisinya itu. Realitas itu yang tradisinya. Karena nggak ada. Misalnya kayak di Jogja kan ada batik ya. Ada candi. Nah, jadi kan di sana kita mesti banyak bisa ngelihat gimana sih yang tradisi lama, gimana. Nah, kalau di Aceh nggak ada. Ya saya yang memutuskan ini realitas ini yang tradisi. Ya mereka mesti suka perang, mesti suka ini, ya itu tradisi juga. Sementara kita hidup kan di era industri yang keempat sekarang. Ya. Nah, melihat itu kan jadi punya jarak toh. Nah, gimana pengalaman ini bisa terbungkus dengan baik di era sekarang. Tidak hanya dari realita lingkungan dan kenangan masa lalu saja, Bang Mahdi juga menyampaikan, terkadang beliau mencari inspirasi lukisan dari buku, situs internet, dan juga museum. Layaknya lukisan gerbong terakhir yang ia buat untuk pameran di Yogyakarta. Bang Mahdi bercerita, dalam pembuatan lukisan tersebut, beliau sampai menyambangi beberapa museum untuk mencari bentuk asli dari lokomotif dan gerbong yang digunakan pada saat itu. Hal tersebut Bang Mahdi lakukan agar Bang Mahdi bisa merealisasikan bentuk asli ke dalam lukisan tersebut. Itu sebelum buat itu kan saya sampai nyari-nyari loko yang
C28 nggak ada. Ya di buku juga nggak ada. Besok saya ke Museum Transportasi Taman Mini Jakarta juga nggak ada lagi. Bahkan di sana udah diganti seri G apa. Logonya besar. Memang lebih canggih ya, lebih besar. Nah, cuma dalam sejarah kan bukan itu. Ya, mereka menggunakan logo C28 ini. Saya cari. Besok saya ke Ambarawa sampai saya ajak anak-anak, yuk sambil main-main. Saya ngeriset pada ke sana, main. Di sana ada dapat C28 berapa. Habis itu saya tanya ke yang nanganin lokomotif di Ambarawa itu. Ya hampir sama katanya bentuknya C28. Nah, saya ambil lah itu, saya sket, saya foto, saya dokumentasikan, ya saya bawa pulang. Dalam dunia seni, ada sebuah lukisan yang begitu berarti bagi Bang Mahdi, seorang seniman hebat. Lukisan itu tercipta di Banda Aceh sebelum kejadian tsunami dan menyimpan kenangan berharga dalam setiap goresan kuasnya. Kini, lukisan itu menggambarkan keberanian dan kehidupan, menjadi karya bermakna bagi Bang Mahdi. Dengan bangga, ia membagikan cerita agar menginspirasi banyak orang untuk melihat seni sebagai cermin jiwa. Lukisan ini mengajak kita merenung tentang arti kehidupan dan keindahan dalam setiap detailnya. Saya coba melihat itu derita capek ibu-ibu itu mengandung gitu. Nah, makanya sampai 9 bulan gitu. Setelah itu melahirkan, mendidik lagi si anak kan. Bisa 12 tahun. Iya. Makanya situ ada saya buat doa orang tua tuh di payung ya. Ya saya teringat kan gimana orang tua kita kan. Mengandung gitu. Makanya situ kan saya buat capeknya itu. Modelnya saya pakai istri saya waktu hamil kan. Ya nggak saya jual lah. Habis itu anak terakhir itu melahirkan. Itu baru bulan kemarin ditanya lagi sama kolektor yang di Hong Kong. Itu mesti ada lukisan tuh. Ada, nggak saya jual. Untuk sampai pada karirnya hari ini, Bang Mahdi mengaku banyak orang hebat yang turut terlibat dalam prosesnya. Salah satunya adalah Wahyudin, seorang kurator seni rupa ternama, juga seorang penulis buku Si Binatang Jalang dan Sang Maestro. Wahyudin kerap menjadi kurator untuk karya-karya Bang Mahdi. Salah satunya pada karya yang dipamerkan di pameran seni pesona alkimia. Sebagai seorang kurator, Wahyudin mampu mendeskripsikan karya-karya lukis milik Bang Mahdi sehingga mampu menyampaikan interpretasi secara umum kepada halayak. Saya mengenal perupa Mahdi Abdullah sejak lebih kurang 1 dasawarsa yang lalu, lewat pertemanan pribadi, lewat perhelatan seni rupa, dan aktivitas-aktivitas berseni rupa lainnya, semacam diskusi, omongan-omongan santai, kunjungan ke studio-studio perupa, serta berdharma kuliner ke mana-mana. Bagi saya, Mahdi Abdullah adalah seorang perupa yang langka dalam hasanah seni rupa kontemporer Indonesia, setidaknya dalam 3 hal ini. Yang pertama, Mahdi Abdullah langka karena dia berasal dari Aceh. Di dunia seni rupa Yogyakarta, dalam catatan saya, hanya ada 3 perupa yang berasal dari Aceh. Dan Mahdi Abdullah tergolong perupa yang paling senior dari 2 perupa asal Aceh lainnya. Dengan kata lain, kehadiran Mahdi Abdullah di kancah seni rupa Yogyakarta
menjadi representasi yang sahih dari Aceh. Dan kalau boleh mengatakannya dengan agak berlebihan, Mahdi Abdullah lah yang menyelamatkan wajah Aceh di dunia seni rupa kontemporer Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Dikenal sebagai sosok yang cukup ramah di kalangan pelukis yang ada di Yogyakarta, Bang Mahdi acap kali membukakan pintu rumahnya untuk menerima tamu. Bang Mahdi tidak sungkan untuk berdiskusi dan membagikan pemahamannya mengenai seni rupa. Beliau juga banyak bercerita tentang kegiatan kelas lasri yang diadakan oleh para seniman yang ada di Yogyakarta. Bang Mahdi begitu menikmati kegiatannya dalam mengajar seni rupa. Hal tersebut terlihat dari harapan besar yang beliau miliki bagi pelukis-pelukis muda Indonesia. Kalau pendidikan ya saya lihat banyak yang kuliah rame ya. Cuma kan kemana mereka kan kita ngikut di belakang kan. Nah, kemana mereka kita kan nggak mungkin juga wah aja ini jangan kemari kan bukan tugas kita itu. Ngikutin aja ya kayak sekarang saya lihat ya malah mereka banyak termotivasi misal dari internet sekarang kan. Ini bukan lagi dari realitas yang ada, ya bukan dari sejarah seni rupa. Ya ikutin aja dulu. Dalam lukis itu kan kontinuitas ya, itu penting. Selain itu juga visi dia apa gitu dalam melukis. Karena manusia itu kan berkembang. Kalau dia nanti berkembang dalam pelukisannya itu wajar aja. Ya continue lah yang penting. Kita saat melukis saja yang baru, di situ kita belajar lagi, belajar. Dapat. Jadi dengan continue, yo teknis itu kita nggak mikir lagi akhirnya. Karena Fandi aja kan belajar terus, emang nggak ada pensiun kan. Lewat lukisan-lukisannya yang begitu detail, hingga dapat memukau setiap orang yang melihatnya, Bang Mahdi menjadi seorang pelukis yang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Setiap goresan cat yang dibuatnya menyimpan sejuta makna mendalam, yang tentunya ingin disampaikan kepada setiap insan yang menikmati karyanya. Sebagai seorang pelukis yang cukup ramah, Bang Mahdi, sang pelukis dari kota pelajar ini, tidak pelit ilmu kepada para seniman muda. Beliau secara cuma-cuma membagikan ilmu yang dimilikinya. Hal tersebut beliau lakukan karena percaya para seniman muda inilah yang akan membawa sebuah perubahan dan dobrakan di dunia seni rupa Indonesia.